Rahasia iblis menggoda manusia yang iblis kemukakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usdun, pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada episode kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tema bagaimana iblis laknatullah alaihi melancarkan tipu dayanya kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kau turuti langkah-langkah setan, karena ia adalah musuhmu yang nyata. Jadi Allah telah menyatakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kita, walaupun iblis termasuk makhluk yang gaib, makhluk yang tak terlihat, tapi ia adalah nyata dan ada. Nah, bagaimanakah cara kita memenangkan pertarungan melawan musuh apabila Allah telah memaklumatkan bahwa iblis adalah musuh kita? Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui kelemahan lawan atau musuh kita tersebut kalau kita ingin memenangkan pertandingan melawan musuh. Yang kedua, kita harus mengetahui strategi apa yang dilancarkan oleh musuh kita. Dan ternyata tonton terus tayangan ini, karena sebentar lagi saya akan menyampaikan rahasia yang dibisikkan oleh iblis kepada manusia. Jadi ini iblis melancarkan tipu daya kepada manusia, dan iblis membocorkan rahasianya kepada para nabi dan rasul. Insya Allah akan dibagi dalam beberapa episode. Tonton terus tayangan di Sahabat Usdun, dan pada episode kali ini saya akan menyampaikan rahasia iblis menggoda manusia yang iblis kemukakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi banjir besar, di mana kita ketahui bersama kisah Nabi Nuh menyeru umatnya untuk beribadah, hanya menyembah kepada Allah, tapi ditolak. 350 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma beberapa belas orang. Kebayang nggak? 300 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma belasan. Kalau Ustadz Kiai zaman sekarang diriin pesantren 10 tahun tidak ada santrinya sedikit, belum 300. Tapi Nabi Nuh tetap berdakwah. Sampai satu ketika akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Rabb, aku sudah memberikan ingat kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sudah, kau bangunlah, kau buatlah bahtera di atas bukit, kau ajaklah pengikut-pengikutmu yang beriman kepadaku untuk masuk ke dalamnya. Singkat cerita, Nabi Nuh membuat bahtera di atas bukit, perahu kapal yang besar, dan perbuatannya itu makin diolok-olok, makin dicemooh oleh kaumnya, oleh pengikut. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya ketika bahtera itu sudah rampung, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian Allah memerintahkan pula agar Nabi Nuh mengangkut hewan, binatang sepasang-sepasang, dan juga tumbuh-tumbuhan ke dalam bahtera itu. Karena Allah sebentar lagi akan menurunkan azab berupa hujan yang turun tak henti, bukan hanya dari langit, tapi juga ia turun dari permukaan. Nah, pada saat pengikut Nabi Nuh satu persatu masuk ke dalam bahtera, maka iblis melihat kesempatan ini untuk menggoda pengikutnya Nabi Nuh. Iblis masuk, minta izin kepada Nuh, ya Nuh, izinkan aku masuk. Siapa engkau? Kata Nabi Nuh. Terus iblis mengaku, aku adalah iblis. Wahai musuh Allah, apa yang hendak kau lakukan? Masuk ke bahteraku. Kata iblis, izinkan aku Nuh
untuk menggoda pengikutmu yang masuk di dalam bahtera. Kalau engkau izinkan, aku akan berikan 3 rahasia dari 5 rahasia yang aku punya, bagaimana cara aku menggoda manusia. Akhirnya Nabi Nuh minta petunjuk sama Allah. Ya Rabb, ini ada iblis mau masuk ke bahteraku untuk menggoda pengikutku, dan dia berjanji akan memberikan balasan, membeberkan 3 rahasia dari 5 yang dia punya. Apa kata Allah? Wahai Nuh, silahkan, izinkanlah dia masuk menggoda pengikutmu yang ada di bahtera. Tetapi ingat, jangan kau minta 3 rahasia dari 5 rahasia, kau minta 2 saja. Minta yang 2, jangan yang 3. Biasa sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh pun kemudian mengizinkan iblis laknatullah alaih menggoda pengikut yang ada di bahtera tersebut. Dan kemudian setelahnya Nabi Nuh menagihnya, wahai musuh Allah, silahkan, kau telah menggoda pengikutku yang ada di bahtera dan telah kau lakukan. Sekarang aku tidak minta yang 3, aku minta yang 2 saja, lebih sedikit. Iblis yang merasa tertipu oleh Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, sungguh pandai engkau, padahal yang 2 ini aku rahasiakan belakangan, tapi karena kau memintanya, maka aku akan sampaikan 2 rahasiaku menggoda manusia, anak cucu Adam. Yang pertama, Nuh, ketahuilah, senjata yang paling efektif yang kupunya untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan anak cucu Adam, senjata tersebut bernama Al-Hasad, dengki. Wahai Nuh, ketahuilah, karena sifat hasad inilah aku terusir dari surga. Aku dengki, aku iri dengan Adam. Adam hanya dibuat dari tanah, aku dibuat dari api. Kenapa Adam yang dimuliakan? Kenapa para malaikat penghuni langit, penghuni surga diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam, bukan kepadaku? Aku iri dengan Adam. Karena hasad, aku terusir dari surga. Dan aku bersumpah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam dengan sifat hasad ini. Dan efektif, berhasil. Ini senjataku yang pertama. Yang kedua, Nuh, rahasiaku menggoda anak cucu Adam, menggoda manusia adalah yang bernama tamak, serakah. Nah, hati-hati nih, kelihatan sepele sifat serakah. Ternyata sifat serakah adalah senjata yang sangat disukai oleh iblis untuk menggoda umat manusia. Kata iblis, wahai Nuh, ketahuilah bahwa Adam dan Hawa terusir dari surga karena sifat tamak. Dia sudah Allah berikan anugerah berada di surga, disuruh makan apa saja yang ada di surga. Cuma satu pantangannya, la taqraba hazihi syajarah, jangan dekatin pohon ini. Dengan sifat tamak, aku kembali ke surga, ku goda Adam, ku goda Hawa, ku katakan padanya kalau dia tidak makan buah khuldi, dia tidak akan kekal di surga. Buah khuldi artinya buah keabadian. Hanya orang-orang yang makan buah khuldi lah yang akan kekal abadi di surga. Adam dan Hawa terpedaya olehku karena sifat tamak. Ya ingin agar kekal selamanya, ya ingin agar kenikmatan di surga tidak bisa ditinggalkannya, dia terpedaya. Nuh, ketahuilah, 2 rahasia inilah yang paling aku sukai dalam menggoda manusia. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, 2 sifat ini seringkali hampir pasti ada di setiap tengah-tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita. Bahkan tidak mustahil sifat hasad dan sifat tamak ini bersarang di dalam hati kita. Nah, sekarang udah tahu
bahwa sifat hasad dan sifat tamak ini adalah senjatanya iblis. Mari kita jauhi sifat hasad dan sifat tamak ini dengan apa? Ketika sifat hasad bersarang pada diri kita, maka lawanlah dengan banyak berzikir kepada Allah, lawanlah dengan hati yang ikhlas. Jadi lawannya sifat hasad ini adalah ikhlas. Keikhlasan insya Allah akan menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri, takabur, riya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tamak. Senjata yang ampuh untuk menjauhkan sifat tamak dari diri kita adalah sifat qanaah. Qanaah itu apa sih? Merasa diri cukup, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dan tidak mengingkari atau tidak meminta yang lebih, atau tidak tulul amal, berpanjang angan-angan. Artinya apa? Sifat qanaah ini merupakan sebagai perwujudan rasa syukur kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, demikianlah dua senjata iblis yang iblis telah sampaikan kepada Nabi Nuh. Dan tonton terus tayangan di channel sahabat Usdun. Insya Allah dalam episode selanjutnya kita akan bahas 3 rahasia iblis yang ternyata diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.